Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sri Mulatsih dari Departemen Ilmu Ekonomi FEM IPB. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pertumbuhan populasi dan pembangunan ekonomi, dan kita akan mulai dari isu utama yang terkait dengan pertumbuhan populasi dan kualitas hidup, yaitu bagaimana negara berkembang meningkatkan standar kehidupannya, kemudian bagaimana negara berkembang mengatasi pertumbuhan angkatan kerja yang tinggi, juga bagaimana hubungan pertumbuhan penduduk dengan kemiskinan. Dengan pertumbuhan penduduk tinggi, apakah negara berkembang mampu meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan pendidikannya, dan bagaimana hubungan kemiskinan dengan keluarga berencana, serta yang terakhir program apa saja yang telah dilakukan oleh negara maju untuk membantu negara berkembang. Nah, kita lihat sejarah perkembangan penduduk dunia sekilas, bahwa dimulai dari 10.000 sebelum Masehi ya, jumlah penduduk itu di dunia hanya sekitar 5 juta. Kemudian pada tahun 1970 terjadi peningkatan yang luar biasa dengan pertumbuhan paling tinggi 2,09% per tahun, sehingga untuk meningkatkan jumlah penduduk 2 kali lipat hanya diperlukan waktu sebesar 33 tahun. Nah, kemudian kalau kita lihat dari penduduk dari pertumbuhan tahun 1750 sampai 2050, ini perkiraan, garis hitam itu menunjukkan populasi secara keseluruhan di dunia, di mana kita lihat dari mulai tahun 1960-an ya, itu pertumbuhannya langsung lonjak tinggi dengan kemiringan yang relatif tajam dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang lebih landai. Nah, kemudian kotak-kotak biru itu menunjukkan pertumbuhan populasi penduduk per tahunnya. Di sini terjadi paling tinggi di sekitar tahun 1970-an yang mencapai nilai lebih dari 2%. Incrementalnya yaitu sebesar, kalau di jumlah populasinya di dunia itu menjadi sekitar 8 miliar atau 8 juta penduduk. Nah, secara geografis penduduk dunia itu tersebar kurang merata. Kita lihat di sini kalau kita bandingkan antara Asia Pasifik, kemudian Eropa, Afrika, North Amerika, dan juga Latin Amerika, kita lihat sebagian besar penduduk itu terkonsentrasi di Asia dan Asia Pasifik. Nah, lebih dari 58% pada tahun 2050 nanti diperkirakan. Dan kalau kita lihat per negara, di sini di sebelah kanan, paling kanan, di situ paling tinggi itu adalah di negara Cina hingga 18,5%, kemudian India 17,9%. Indonesia masih termasuk 4 negara yang besar dengan penduduk 3,5% dari penduduk dunia. Ini data tahun 2017. Nah, juga kalau kita lihat persebaran penduduk di Indonesia sendiri, tiap-tiap pulau itu bentuk pulau yang gendut menunjukkan bahwa banyak penduduk di situ. Kemudian di luar Jawa itu kurus-kurus pulaunya, sehingga kita bisa simpulkan bahwa penduduk Indonesia itu 90% terkonsentrasi di Jawa dan di Sumatera. Nah, kemudian kalau kita lihat dari struktur populasi, yaitu struktur populasi nanti bisa dilihat dari geographic regions, kemudian dari fertility dan mortality trendnya, rate of population, birth rate, death rate, dan total fertility rates, juga X structure, struktur usianya, dan dependency burden, jadi ketergantungan, angka ketergantungan. Nah, kita lihat di sini bahwa berdasarkan distribusi penduduk di seluruh dunia ya, ini angkanya cukup kecil ya, tapi kita bisa melihat bahwa daerah-daerah yang relatif gelap itu adalah daerah-daerah yang penduduknya relatif banyak. Kemudian yang terang itu bisa lebih daerah-daerah yang kurang jarang penduduknya. Nah, di sini kita lihat untuk daerah-daerah yang gelap seperti Indonesia termasuk yang daerah yang sudah gelap gitu ya. Kemudian India, Cina, dan lain sebagainya. Nah, fertility rate itu dihitung dari jumlah anak yang bisa dilahirkan oleh seorang wanita selama masa hidupnya, selama masa suburnya. Nah, kita lihat di tahun 1970, di situ fertility rate-nya itu paling kecil 4,9 dan ada yang 7,7 Zimbabwe. Nah, kemudian tahun 2009 udah menurun
antara 1,7 sampai 3,9. Nah, penurunan ini tentu saja bisa akan berdampak kepada peningkatan pertumbuhan penduduk. Nah, berdasarkan fertility rate tadi, kita bisa lihat bagaimana struktur penduduk. Kemudian ya, dari paling bawah adalah struktur penduduk dengan usia yang paling muda, makin ke atas usianya makin tua. Nah, ini ada beberapa tipe. Tipe yang pertama, yang paling kiri adalah tipe yang paling slim, paling langsing, di mana di situ struktur penduduk antara kelompok usia muda, kelompok usia tua, dan juga yang people itu posisinya atau presentasinya relatif sama, sehingga bentuknya slim. Nah, kemudian nomor 2 dari kiri itu bentuknya gendut di bawah, artinya bahwa struktur penduduknya itu lebih banyak didominasi oleh kelompok-kelompok muda, sementara kelompok tuanya itu relatif sedikit. Nah, kalau kita asumsikan bahwa yang bekerja itu adalah orang-orang tua saja, anak-anak itu masih sekolah dan masih menggantungkan hidup dengan orang tua, maka kita bisa simpulkan bahwa untuk struktur yang gendut di bawah ini menunjukkan dependensi rasionya tinggi, yaitu satu orang produktif menanggung beberapa anggota keluarga yang tidak produktif. Nah, kemudian kita lihat di Ethiopia di nomor 3 dari kiri itu bentuknya juga relatif kecil di atas, artinya penduduk yang produktif itu relatif sedikit dibandingkan dengan yang harus ditanggungnya di bawah. Nah, Indonesia kita bisa lihat yang paling kanan di situ ya, situ sudah mendekati kepada bentuk yang negara maju meskipun masih relatif lebih gendut di bawahnya. Nah, kalau kita lihat bagaimana transisi demografi, yaitu bagaimana perubahan tingkat kelahiran, tingkat kematian dari waktu ke waktu, kalau kita lihat dari Western Europe, dari Eropa Barat, di mana itu menunjukkan negara maju, kita bagi jadi fase 1, fase 2, dan fase 3. Di fase 1, tingkat kelahiran dan kematian tinggi, sehingga pertumbuhannya juga relatif kecil, karena kelahiran yang tinggi diimbangi dengan kematian yang tinggi. Di fase 2, tingkat kelahiran tinggi, tetapi sudah ditemukan banyak obat-obatan sehingga tingkat kematiannya rendah. Nah, di sini mulai ada pertumbuhan yang relatif tinggi. Dan fase ketiga itu kelahiran dan kematian rendah, dan di sini juga kepada keseimbangan lagi, di mana nanti pertumbuhan penduduk juga relatif rendah. Nah, ini dicirikan oleh kondisi fase industri atau fase modern. Nah, kita lihat ini di gambarnya ya, di Eropa Barat pertumbuhannya itu penurunan death rate itu lebih cepat dibandingkan dengan penurunan birth rate. Kecepatan penurunan deaths itu terjadi di sekitar tahun 1840-an, sementara untuk birth rate-nya itu baru terjadi di sekitar tahun 1890. Jadi di sini ada kondisi di mana pertumbuhannya relatif sangat tinggi. Jadi jarak antara birth rates dan death rates itu merupakan tingkat pertumbuhan penduduk di Eropa Barat. Nah, kita lihat di paling ujung di tahun 2000-an itu jarak antara birth rate dan death rate itu kecil, sehingga itu menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk itu relatif kecil. Nah, di sebelah kanan itu merupakan gambar di mana perkembangan penduduk di negara berkembang. Di situ ada 2 tipe, yaitu tipe B dan tipe A. Yang tipe B di sini dicirikan dengan awalnya sama-sama ya, baik itu tipe A maupun tipe B, itu tingkat kelahirannya tinggi. Di atas ya, paling atas itu tingkat kelahiran tinggi. Tetapi untuk kasus A itu tingkat kelahirannya bisa diturunkan lebih cepat dibandingkan dengan kasus B. Ya, jadi ini contoh misalnya Indonesia termasuk pada kasus A, karena Indonesia lebih cepat untuk menangani pertumbuhan yang tinggi dengan adanya program keluarga berencana. Nah, kemudian untuk yang death rate-nya, tingkat kematiannya itu juga kita lihat di sini A itu penurunannya jauh lebih cepat dibandingkan dengan B, ya, di mana dia posisinya lebih paling bawah. Nah, kemudian kita bandingkan antara birth rate dengan death rate. Untuk kasus A itu relatif jaraknya lebih sedikit, lebih kecil ya, artinya di sini pertumbuhannya lebih kecil.
dibandingkan dengan jarak antara birth rate dengan death rate untuk yang kasus B, di mana di sini jaraknya masih relatif tinggi sehingga pertumbuhan penduduk di negara-negara yang birth rate-nya tinggi dan juga tingkat kematiannya tinggi itu pertumbuhannya juga tinggi. Nah, untuk kasus yang B ini bisa kita ambil contoh di negara-negara Timur Tengah, di mana di sana masih menganut banyak anak ya, kemudian membatasi kelahiran masih relatif kurang. Nah, Malthus memprediksi bahwa akan terjadi apa yang disebut dengan population trap. Nah, population trap itu di mana kalau kita lihat dari gambar di sini, ini ada pertumbuhan populasi yaitu delta P per P, kemudian juga ada pertumbuhan income growth delta Y per delta Y. Nah, income itu akan dibatasi oleh sumber daya, terutama adalah sumber daya lahan, di mana sumber daya lahan di dunia ini relatif tetap. Sehingga ketika populasinya bertambah, itu pertambahan populasi sebenarnya tenaga kerja. Tetapi kalau sumber daya lahannya itu tetap, maka tenaga kerja yang tumbuh itu tidak bisa terserap untuk mengolah lahan yang jumlahnya tetap. Sehingga yang terjadi adalah bahwa pertumbuhan income yang disebabkan yang diperoleh dari sumber daya yang tetap dibandingkan dengan pertumbuhan populasi itu jauh lebih tinggi pertumbuhan populasi. Nah, sehingga kalau misalnya pendapatan income per kapita itu merupakan total income dibagi dengan jumlah penduduk, maka dengan total income yang relatif kecil dibagi jumlah penduduk yang relatif besar, itu akan menyebabkan terjadinya kemiskinan bagi sebagian besar penduduk. Nah, itu yang disebut dengan population trap, di mana pertumbuhan populasi jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan dari income yang bisa direfleksikan dengan pangan dan sebagainya. Nah, tetapi ada beberapa kritik terhadap Malthusian karena sampai sekarang population trap itu tidak terjadi di beberapa negara, bahkan di sebagian besar negara-negara di dunia. Kenapa? Karena Malthus lupa untuk memasukkan penemuan-penemuan teknologi baru, di mana tadinya yang sumber daya lahan yang terbatas itu yang tadinya dikerjakan secara ekstensif, kemudian dengan adanya teknologi baru dia akan melakukan intensifikasi. Contohnya misalnya dengan menggunakan galur-galur yang produktivitasnya tinggi ya, kita di IPB itu ada IPBS namanya, di mana dia bisa menghasilkan produksi padi 2 kali lipat dibandingkan dengan galur yang lain, dan juga waktu yang diperlukan untuk bertumbuh. Kalau dulu padi ditanam 6 bulan baru panen, sekarang padi bisa 3 bulan sudah panen. Nah, itu adalah teknologi yang menyebabkan income itu juga meningkat jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk, sehingga kenyataan yang ada sekarang bahwa tidak ada hubungan negatif antara pertumbuhan penduduk. Jadi adanya no positive correlation between population growth and level of per capita income di datanya. Kemudian juga di samping itu juga pertumbuhan populasi ini juga tidak hanya sekedar untuk mendapatkan anak kesenangan saja, tetapi di sini ada satu teori mikroekonomi yang diaplikasikan bahwa anak itu sebagai barang konsumsi. Jadi kritik-kritik terhadap Malthus ini kemudian mematahkan teori Malthus. Nah, kenapa di negara berkembang itu fertilitasnya masih tinggi? Nah, kita lihat dari Microeconomic Household Theory of Fertility, kemudian the demand for children in developing country. Jadi di negara berkembang itu anak itu masih dianggap sebagai consumer good. Kemudian anak-anak yang pertama ya, anak 1 sampai anak nomor 3 dianggap sebagai consumer good. Jadi masih sebagai bahwa setiap keluarga harus punya anak. Nah, kemudian tambahan anak keempat dan seterusnya itu merupakan investasi, karena nanti anak akan ketika sudah dewasa dia akan bisa menghasilkan income sendiri, dan itu akan dikirimkan beberapa ke orang tuanya, sehingga orang tuanya akan mendapatkan return juga dari investasi yang dia lakukan ketika anak-anaknya masih kecil. Kemudian juga anak bisa dianggap sebagai tenaga kerja ya, sebagai aset untuk menambah income dia. Jadi kita lihat pada negara-negara atau di Indonesia juga beberapa daerah yang di sana lahan pertaniannya masih tinggi, maka semakin banyak anak yang bisa membantu di lahan pertanian, maka akan meningkatkan income. Makin banyak lahan yang bisa digarap, diolah dengan adanya tenaga kerja keluarga yang makin besar.
Nah, kemudian juga kepemilikan anak atau orientasi untuk memperoleh anak itu adalah untuk menjamin ketika masa tua, karena beberapa keluarga di Indonesia itu jarang sekali yang mendapatkan tunjangan sosial dari pemerintah. Kalau di beberapa negara di luar negeri, keluarga-keluarga yang income-nya relatif rendah itu mendapat tunjangan sosial. Demikian juga orang-orang tua. Jadi mereka ketika tuanya dipelihara oleh negara, jadi dia tidak akan selalu tergantung dengan anaknya. Nah, untuk negara-negara berkembang karena program pemerintah belum ada, maka orang tua itu akan sangat tergantung dari bagaimana nanti keberhasilan anaknya ketika dia sudah tua. Nah, ini adalah teori demand for children, bahwa CD adalah konsumsi untuk children demand, ya. CD itu adalah children demand, kemudian merupakan fungsi dari Y adalah pendapatan, kemudian PC itu adalah price for children, di mana price children itu diibaratkan nanti bagaimana biaya untuk memelihara anak dari mulai kecil sampai dia dewasa. Kemudian PX adalah harga barang-barang lain di luar anak, kemudian TX-nya adalah selera untuk memiliki anak atau memiliki barang lain. Nah, kemudian kita lihat ketika dalam grafik kita bisa lihat bahwa di garis horizontal menunjukkan jumlah anak yang diinginkan oleh sebuah keluarga, kemudian garis horizontal itu adalah konsumsi untuk barang-barang. Nah, apabila biaya untuk membesarkan anak-anaknya itu relatif besar, ya maka akan terjadi kurva anggarannya itu bergeser ke kiri. Kemudian kalau biaya untuk merawat anaknya relatif lebih murah, maka kurva anggarannya akan bergeser ke kanan. Ya, dari mulai B double absen itu adalah ketika biaya untuk merawat anak mahal, dan ketika B itu adalah ketika harga anak semakin murah. Sebagai contoh misalnya di Cina anak satu dia tidak kena pajak, anak kedua dikenai pajak. Di Indonesia anak 1 sampai 2 masih dapat tunjangan dari pemerintah bagi yang PNS. Anak ketiga sudah bukan anak pemerintah lagi, anak swasta. Nah, itu adalah salah satu cara bagaimana supaya biaya untuk memelihara anak itu menjadi lebih mahal atau lebih murah. Ya, kemudian di negara maju kebalikannya, karena di beberapa negara maju di sana ada zero growth, ya, pertumbuhannya relatif kecil untuk pertumbuhannya, sehingga untuk merangsang keluarga memiliki anak justru malah anak itu diberikan subsidi. Jadi berbeda-beda perlakuannya untuk setiap negara. Nah, jadi kita lihat dari grafik konsumsi garis anggaran dan kemudian garis indifferent curve, kita bisa lihat kalau misalnya biaya semakin mahal di B double absen, maka anak yang akan dipelihara atau keinginan memiliki anak sejumlah C1. Kemudian kalau dia kemudian ada peningkatan, maka dia akan memilih di C3 dan seterusnya. Nah, kemudian anak memberi keuntungan sebagai barang investasi tenaga kerja untuk menggarap lahan atau investasi di hari tua, outflow biaya. Nah, ini ada hitung-hitungannya, ya. Kalau misalnya kita belajar tentang investasi, di situ ada yang disebut dengan net present value, ada yang disebut dengan IRR, ya. Nah, itu untuk menghitung seberapa menguntungkan investasi anak. Jadi biayanya adalah dari biaya membesarkan anak, termasuk opportunity cost ketika seorang ibu harus membesarkan anak dibandingkan dengan seorang ibu harus bisa menggunakan waktunya untuk bekerja di luar. Nah, itu adalah opportunity cost membesarkan anak. Kemudian inflow-nya atau keuntungan atau penerimaan dari investasi anak itu berupa nanti peluang anak mendapatkan pekerjaan dikalikan dengan gaji yang dia terima selama dia bekerja seumur hidupnya. Nah, sehingga kita bandingkan antara penerimaan dari anak dari bekerja dan peluang mendapatkan pekerjaan, kemudian dibandingkan dengan biaya, termasuk biaya opportunity cost membesarkan anak, maka itu bisa dihitung seberapa besar keuntungan dari investasi memiliki anak. Nah, masyarakat miskin pada masa tuanya sangat tergantung kepada anak, ya, sehingga semakin banyak anak semakin menjamin masa tuanya tadi, ya. Jadi ini program pemerintah sangat penting supaya nanti orang tua itu tidak harus tergantung kepada anaknya. Kalau di Undang-Undang Dasar sudah ada, ya, bahwa orang miskin dan itu anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, tapi nggak tahu di realnya kalau di undang-undang ada.
Nah, kemudian fertilitas dapat menurun dengan adanya apa? Yang pertama bisa dengan meningkatkan taraf hidup, peran, dan status wanita. Karena tadi fertilitas akan tergantung dari jumlah anak yang bisa dilahirkan oleh seorang wanita. Jadi kalau anak wanita itu pendidikannya tinggi, kemudian dia banyak bekerja di luar, biasanya dia dapat menurunkan fertilitasnya. Kemudian makin banyak wanita yang bekerja di sektor non-pertanian, penghasilan keluarga ditingkatkan lagi, dan menurunkan tingkat kematian bayi. Jadi kalau misalnya pemerintah bisa meyakinkan bahwa dengan hanya satu anak pun nanti anak itu akan bertahan sampai usia tertentu ya, karena dijamin kesehatannya. Tapi kalau pemerintah nggak menjamin kesehatan, mungkin orang akan berpikir bahwa saya lebih baik punya anak 5 dulu, nanti paling kena penyakit yang meninggal dan sisanya cuma 1. Nah itu kemudian menyebabkan orang berlomba-lomba untuk dapat anak banyak. Nah kemudian juga perbaikan gizi ibu hamil dan juga perbaikan gizi balita. Kemudian sistem jaminan dan tunjangan di hari tua dan meningkatkan peluang sekolah. Misalnya pemerintah sudah membuat program-program beasiswa ya, seperti beasiswa LPDP untuk yang lulusan S1 ya, beberapa, sehingga dia menunda pernikahan dan itu juga akan mengurangi tingkat fertilitasnya. Nah kemudian apa konsekuensi dari high fertility? Ini kalau fertility itu masih berlanjut, maka dikhawatirkan nanti pertumbuhan penduduk tinggi akan menyebabkan pelayanan terhadap kesehatan dan pendidikan berkurang, menyebabkan keterbelakangan, kemudian juga terhadap eksploitasi terhadap sumber daya alam. Jadi kalau penduduknya tinggi, sumber daya alam terbatas, maka sumber daya alam itu akan lebih banyak dieksploitasi dibandingkan dengan daerah yang penduduknya rendah. Kemudian juga terkait dengan kesebaran penduduk, di situ kita bahas tadi bahwa ada daerah-daerah tertentu yang penduduknya sangat tinggi dan ini akan berdampak kepada nanti kemiskinan di daerah pos-pos tersebut. Kita lihat di kota-kota besar itu, di situ ada daerah slum area, daerah kumuh yang menjadi permasalahan. Kemudian juga mungkin banyaknya orang pengangguran di daerah-daerah yang konsentrasi penduduknya tinggi, itu juga nanti dampaknya kepada kriminalitas dan lain sebagainya. Kemudian juga menyebabkan rendahnya posisi dan status wanita, karena umumnya kalau di negara-negara yang penduduknya tinggi itu orang punya pilihan. Misalnya satu keluarga dia punya anak 5, perempuannya 1, padahal laki-laki 4. Uangnya terbatas untuk sekolah, sehingga pasti yang dipilih laki-laki dulu untuk disekolahkan, wanitanya akan dinomor-2kan. Nah kemudian overpopulation is deliberately ini ya, jadi beberapa isu terkait dengan overpopulation, jadi upaya untuk pengendalian kelahiran itu bersifat rasis ya. Jadi beberapa kasus kita sering dengar isu-isu tentang bagaimana ada upaya untuk untuk suatu ras tertentu ingin dihabiskan dulu. Kalau kita lihat nasi misalnya ya, nasi itu kan rasis sekali. Kalau misalnya ada istilahnya tuh Gegen Ausländer gitu, jadi kalau ada orang-orang luar dia pasti langsung sinis dan nasi itu membunuh beberapa orang gitu ya, terutama orang Yahudi itu yang menjadi musuh berat dari nasi. Nah ini salah satu upaya untuk supaya populasinya tidak terlalu tinggi ya. Nah kemudian population growth ini adalah suatu fenomena yang tidak bisa dihindari terkait dengan pasar potensial dan sumber daya pasokan tenaga kerja. Jadi populasi juga nanti akan berdampak kepada bagaimana menyediakan lapangan pekerjaan. Nah tetapi ada beberapa kelompok yang tidak setuju dengan adanya penekanan jumlah populasi ya. Kita lihat dari argumentasi garis keras terkait dengan populasi dan krisis global, kemudian juga argumentasi teoritis bahwa di situ ada siklus populasi, kemiskinan, dan pentingnya program keluarga berencana. Nah kita lihat sekarang dengan adanya kasus COVID ini, di mana banyak kematian, ini juga sebenarnya satu bentuk alamiah bagaimana alam itu akan menyeimbangkan populasi. Ya, kalau di beberapa kasus misalnya di Papua Nugini, di sana antar 2 suku itu bisa berantem kalau sudah populasinya terlalu tinggi. Kemudian kalau dia berantem perang, ada yang terbunuh, dan situ akan terjadi lagi kondisi populasi yang seimbang lagi. Jadi ada beberapa yang tidak setuju dengan adanya pembatasan dari pertumbuhan populasi. Jadi bagaimana ke depannya?
populasi tidak satu-satunya yang menyebabkan kemiskinan, tetapi ada banyak faktor. Dan nanti kita lihat beberapa antar negara itu seringkali juga, misalnya kita lihat hubungan antara negara berkembang dengan negara maju, itu sebenarnya kan ingin mempertahankan kemakmuran di negara maju. Kalau kemakmuran di negara maju ingin dipertahankan, otomatis kemiskinan di negara berkembang itu juga dipertahankan. Jadi pada dasarnya kemiskinan di negara berkembang itu sebenarnya bukan semata-mata karena pertumbuhan penduduk yang tinggi, tetapi juga karena satu yang memang dikondisikan, suatu keadaan di mana hubungan antara negara maju, negara miskin, atau negara, kalau dulu ada penjajahan, ada yang dijajah gitu ya. Kemudian population growth is konsekuensi dan cause, jadi konsekuensi dari underdevelopment. Jadi bukan juga terkait dengan hanya semata-mata kualitas of life, kemudian juga adanya market failure. Jadi ada social externalities, kemudian adanya voluntary decrease in fertility. Oke. Kemudian ini apa some policy approach-nya, jadi ada beberapa kebijakan yang terkait dengan population growth. Tadi beberapa sudah disinggung terkait dengan wanita bagaimana, kemudian juga di sini ditambahkan adanya family planning, ya, kemudian adalah teknologi yang bisa mengendalikan bagaimana menurunkan tingkat kelahirannya. Kemudian juga jangan lupa bahwa developed country itu juga punya responsibility ya terhadap pertumbuhan penduduk di negara berkembang. Gitu, karena negara maju pun kalau negara berkembang itu penduduknya terlalu tinggi, suatu saat pasti dia akan berbondong-bondong pindah ke negara maju. Ya, kita lihat di negara Eropa itu banyak sekali manusia-manusia yang disebut dengan manusia kapal ya, manusia perahu ya. Di sana adanya perpindahan migrasi penduduk dari negara-negara yang perang konflik, kemudian dia masuk ke Eropa, dan itu akan menjadi salah satu bentuk bagaimana masalah penduduk yang di suatu negara itu akan berdampak kepada di negara yang lainnya. Nah, kemudian ini lihat apa yang bisa dilakukan oleh negara-negara berkembang, yaitu terkait dengan pendidikan, kemudian keluarga berencana, kemudian ada insentif dan disinsentif untuk yang memiliki anak, terkait dengan misalnya pajak gitu ya. Di negara maju itu ada ketentuan kalau anaknya 1 itu dikenain pajak kelas 2, tidak punya anak pajak kelas 1, punya anak pajak kelas 2, punya anak 2 pajaknya kelas 3 gitu. Jadi ada pembedaan kelas pajak berdasarkan jumlah anak yang dimiliki. Kemudian kalau di Cina sebaliknya, karena di Cina sudah banyak penduduk, jadi banyak anak biasanya malah dikenain pajak, bukan dikenain pajak tinggi. Nah, kemudian juga tadi ya status sosial ekonomi untuk wanita. Kemudian developing country ini ada keadilan antara negara maju dan negara berkembang, tapi ya supaya tidak ada migrasi, juga tidak menyebabkan eksploitasi dari negara berkembang ke negara maju ya. Kemudian juga penelitian-penelitian di bidang teknologi. Nah, saya rasa itu ya, ini konsep-konsepnya yang perlu diingat, bisa dibaca sendiri. Dan saya akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I promised Trigger that we'd leave our keys. Oh.